Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fitri dari kelas Ekonomi Syariah C dengan nomor NIM 4011909292. Di sini saya akan menyampaikan tugas resum mata kuliah perdagangan internasional, yaitu yang pertama adalah perdagangan internasional. Pengertian dari perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi dagang antar satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa yang dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Yang selanjutnya adalah manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, meningkatkan cadangan valuta asing atau devisa negara. Dan yang kedua, dapat mencukupi kebutuhan akan barang-barang dan jasa yang tidak diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga adalah menjalin kerjasama dan persahabatan antar negara. Yang keempat, memperluas lapangan kerja. Yang kelima, menjaga stabilitas harga. Yang keenam, menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Yang ketujuh, menumbuhkan output di dalam negeri dan meningkatkan pendapatan nasional. Dan yang kedelapan, mendorong semangat partisipasi dalam bersaing. Yang selanjutnya adalah faktor pendorong. Ada 6 faktor pendorong. Yang pertama, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua adalah perbedaan iklim. Yang ketiga, adanya spesifikasi. Yang keempat, tidak semua negara dapat memproduksi sendiri suatu barang. Yang kelima, adanya perbedaan selera. Dan yang terakhir adalah perbedaan sumber daya alam. Faktor yang selanjutnya adalah faktor penghambat. Ada 6 juga faktor penghambat. Yang pertama adalah kualitas sumber daya rendah. Yang kedua, kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga adalah perbedaan mata uang antar negara. Yang keempat, tidak stabilitasnya kurs mata uang asing. Yang kelima, pembayaran antar negara sulit dan berisiko. Dan yang terakhir, tidak amannya suatu negara. Yang selanjutnya adalah teori perdagangan internasional. Ada 4. Yang pertama adalah teori merkantilisme. Yang kedua, teori absolute advantage. Yang ketiga, comparative advantage. Yang terakhir adalah teori the professional theory. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori menurut para ilmuwan. Yang pertama adalah teori merkantilisme adalah satu-satunya cara bagi suatu negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak-banyaknya ekspor dan sedikit mungkin impor. Yang kedua adalah teori keunggulan mutlak yang disampaikan oleh Adam Smith, yaitu negara melakukan perdagangan internasional dengan negara lain jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak atau absolute advantage, maka negara tersebut akan melakukan ekspor dan mengimpor barang-barang yang tidak memiliki keunggulan mutlak. Teori yang selanjutnya disampaikan oleh David Ricardo, yaitu suatu negara dikatakan memiliki keunggulan komparatif karena dapat memproduksi barang dengan biaya yang relatif lebih murah dibanding negara lain. Dengan kata lain, keunggulan komparatif merupakan keunggulan yang dimiliki suatu negara karena memiliki keunggulan yang lebih besar daripada satu barang dibanding barang lain, sedangkan negara lain memiliki kelemahan yang lebih kecil pada barang lainnya. Apa itu teori perdagangan internasional? Teori perdagangan internasional adalah teori-teori yang mencoba memahami alasan setiap negara melakukan perdagangan atau pertukaran dengan negara-negara lain. Yang selanjutnya adalah kebijakan perdagangan internasional dan bebas. Kebijakan perdagangan internasional segala tindakan pemerintah atau negara, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mempengaruhi komposisi, arah, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Yang selanjutnya adalah kebijakan perdagangan bebas. Kebijakan perdagangan bebas yang menginginkan kebebasan dalam perdagangan sehingga tidak ada rintangan yang menghalangi arus produk dari dan ke luar negeri. Tingkat transformasi marginal. Tingkat transformasi marginal atau marginal rate of transformation adalah nilai absolut kemiringan dari PPF pada satu titik. Kemiringan dari PPF menunjukkan jumlah unit barang yang harus dihilangkan untuk mendapatkan satu unit tambahan barang X dalam suatu ekonomi. Berikut ini adalah rumus dari MRT. MRT sama dengan D per dx. MRT adalah tingkat transformasi marginal X terdapat Y.
dy derivatif output y dx bagi derivatif output x. Di sini terlihat kurva PPV dengan tingkat transformasi marginal. Dapat dilihat di kurva di atas, yaitu sebagai contoh garis linear di atas memiliki gradients negatif 5, maka MRT-nya adalah 5 karena absolut. Pada sembarang titik pada garis ini, ekonomi dapat memperoleh tambahan 1 unit barang X dengan mengorbankan 5 unit barang Y. Dengan kata lain, sebenarnya MRT ini menghitung biaya kesempatan terhadap barang X pada suatu titik. Tingkat kepuasan maksimal. Dengan diketahuinya cita rasa konsumen yang ditunjukkan oleh kurva kepuasannya sama dan berbagai gabungan barang yang mungkin dibeli atau yang ditujukan oleh garis anggaran pengeluaran, dapatlah sekarang ditunjukkan keadaan di mana konsumen akan mencapai kepuasan yang maksimum. Untuk maksud tersebut, garis anggaran pengeluaran dan peta kepuasan sama digambarkan dalam satu grafik, dan ini dapat dilihat dalam grafik di bawah. Dalam menggambarkan garis anggaran pengeluaran, misalkan konsumen tersebut akan berbelanja sebanyak 150.000. Barang yang dikonsumsinya adalah makanan dan pakaian yang dimana harga masing-masing barang tersebut adalah 2.500 sampai dengan 3.000 rupiah. Garis anggaran pengeluaran yang dibuat berdasarkan pemisalan ini memotong kurva kepuasan sama U1 di A dan D, memotong kepuasan sama U2 di B dan C, dan menyinggung kurva kepuasan sama U3 di E. Kurva kepuasan sama U4 tidak dipotong atau disinggungnya sama sekali. Yang selanjutnya adalah kurva tingkat kepuasan konsumen. Dapat dilihat di kurva di bawah ini. Sekiranya konsumen itu mengonsumsi gabungan barang seperti yang ditunjukkan oleh titik A, B, C, dan D, maka kepuasan belum mencapai tingkat yang maksimum. Karena kalau pada kurva kepuasannya sama lebih tinggi, titik tersebut adalah titik kurva U3. Tidak ada titik lain yang terletak pada garis anggaran pengeluaran yang terletak pada kurva kepuasan yang sama lebih tinggi dari U3. Berdasarkan analisis ini, dapatlah disimpulkan bahwa seorang konsumen akan mencapai yang maksimum apabila ia mencapai titik di mana garis anggaran pengeluaran menyinggung kurva kepuasan sama. Titik E menunjukkan bahwa gabungan barang yang memberi kepuasan maksimum terdiri dari 30 unit makanan dan 25 unit pakaian. Yang selanjutnya adalah teori proporsi. Teori Hetzner-Ohlin dikembangkan oleh Eli Hetzner dan Bertrand Ohlin. Eli Hetzner dan Bertrand Ohlin mengembangkan teori keunggulan komparatif dan teori keunggulan mutlak untuk menyampaikan teori perdagangan internasional modern. Teori ini bisa disebut teori faktor proporsi karena di dalam teori ini lebih menekankan keterkaitan antara perbedaan proporsi faktor-faktor produksi antar negara dan perbedaan proporsi penggunaan dalam memproduksi barang-barang. Teori ini menyampaikan bahwa perdagangan internasional merupakan kelanjutan perdagangan antar daerah. Perbedaan utamanya terletak pada masalah jarak. Hetzner-Ohlin berpendapat bahwa sebuah negara akan melaksanakan perdagangan dengan negara lainnya karena negara tersebut mempunyai keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dari segi faktor produksi dan teknologi. Terdapat dua kurva dalam teori modern H-O, yaitu yang pertama, kurva iso-cost adalah kurva yang mendeskripsikan kesamaan total biaya produksi, dan yang kedua adalah kurva iso-quant adalah kurva yang mendeskripsikan kesamaan total kuantitas produk. Yang selanjutnya adalah kurva iso-cost. Berdasarkan teori ekonomi mikro, pada titik optimal kurva iso-quant akan menyinggung kurva iso-cost, yang berarti sejumlah produk tertentu akan diperoleh dengan biaya minimal atau produk yang maksimal akan diperoleh dengan biaya tertentu, seperti kurva di bawah ini. Yang selanjutnya adalah teori kesamaan harga. Teori kesamaan harga faktor produksi Hetzner tahun 1919 menetapkan bahwa perdagangan bebas menggunakan faktor reward
dan lengkap Ohlin 1933 menetapkan beberapa alasan mengapa kesamaan faktor penuh tidak terjadi dalam praktik dan menyatakan bahwa perdagangan bebas membawa kecenderungan ke arah kesamaan harga faktor. Berikut ini ada kurva anggapan yang digunakan dalam analisa. Yang pertama adalah kurva yang menunjukkan A. Persinggungan sempurna, B. Faktor produksi tetap, C. Tidak ada ongkos angkut, D. Kesempatan kerja penuh, E. Tidak ada perubahan teknologi, F. Produksi dengan ongkos yang menarik, dan yang terakhir adalah tidak ada pemindahan kapital. Yang selanjutnya adalah teori kemungkinan produksi dan indiferensi. Kurva kemungkinan produksi menunjukkan titik efisiensi produksi. Efisiensi itu penting karena kita menghadapi sumber daya yang terbatas, tidak memilih output mana yang harus kita hasilkan dan berapa banyak. Kurva kemungkinan produksi mewakili jumlah maksimum kombinasi output yang dapat kita hasilkan dengan pemaksimalan penggunaan sumber daya yang ada. Itu berlaku baik di titik mikrodimensi, di mana setiap sumber mewakili jumlah output setiap item. Istilah ini juga dikenal sebagai kemungkinan produksi. Konsep dasarnya menggunakan sumber daya yang ada. Untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya, kita harus memiliki produk yang harus kita hasilkan. Para ekonomi modelkan dalam kurva kemungkinan produk, kita menggambarkan kombinasi dari dua output yang dapat kita hasilkan pada kapasitas ini. Dapat dilihat kurva menggambarkan kombinasi dari output yang dapat kita hasilkan pada kapasitas ini. Dapat dilihat pada kurva production possibility curve, dapat dilihat 600 unit produk A dan 800 unit produk B sangat ideal. Itu karena kita memaksimalkan penggunaan sumber daya. Demikian juga dengan poin B dan C, kemiringan kurva mewakili pengorbanan antara memproduksi produk A dan produk B. Karena perusahaan menghasilkan lebih banyak sumber daya untuk menghasilkan produk B, itu mengurangi produk A sebagai contoh dari grafik di atas. Ketika kita memutuskan untuk memproduksi sebanyak 1.400 unit produk A, kita tidak dapat memproduksi produk B. Demikian juga untuk menghasilkan produk B sebanyak 1.000 unit, kita tidak dapat menghasilkan produk A. Produk kombinasi dan produk A dan produk B yang dapat kita hasilkan secara efisien akan membentuk kurva cekung yang kita sebut kurva kemungkinan produksi. Poin di luar garis lengkung mewakili kombinasi output yang tidak mungkin bagi kita untuk memproduksi. Dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan teknis yang tersedia, sementara itu titik-titik di kurva menunjukkan kombinasi output yang efisien karena kombinasi tidak memaksimalkan penggunaan sumber daya. Dengan kata lain, beberapa sumber daya kita digunakan, jadi pada kenyataannya kita masih dapat meningkatkan produksi. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.